Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, informasi mengenai Kabupaten Kota Waringin Timur dan sekitarnya telah kami rangkum untuk Anda dalam Jurnal Kotim. Bersama saya Fibis Rayu Anita, berikut informasi yang pertama. Meski Lebaran Idul Fitri telah lewat dan sudah memasuki arus balik, namun arus mudik susulan di Pelabuhan Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur masih terjadi. Seribuan penumpang diberangkatkan menuju Pulau Jawa. Sebanyak 1.000 lebih penumpang Senin pagi diberangkatkan dari Pelabuhan Sampit menuju Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Mereka diberangkatkan menggunakan kapal motor atau KM Kelimutu milik PT Pelayaran Nasional Indonesia atau PELNI. Sebagian besar dari para penumpang merupakan perantau asal Pulau Jawa yang baru melakukan mudik Lebaran, padahal Lebaran Idul Fitri sudah memasuki hari ke-6 dan masa arus balik Lebaran mulai terjadi. Mudik susulan dilakukan karena banyak perantau yang tidak kebagian tiket kapal saat musim mudik Lebaran lalu. Namun ada juga yang sengaja memilih Lebaran di tempat perantauan dan menjadwalkan mudik setelah Lebaran berlalu. Mau pulang kampung. Mau pulang kampung, Pak. Ya. Kenapa ini, Pak? Setelah Lebaran baru pulang kampung ini, Pak? Masalahnya ada acara keluarga di kampung. Di kampung, Pak. Ya. Iya. Pak, ini berarti memang sengaja dijadwalkan setelah Lebaran, Pak, untuk pulang kampung? Iya, masalahnya kalau sebelum Lebaran terlalu lama di sana, kalau sesudah Lebaran cuman 10 hari pulang pergi. Oh, rencananya berapa lama nanti, Pak, di kampung? 10 hari. 10 hari, Pak. Ya? Iya. Kampung halamannya di mana, Pak? Di Ketapang, Kabupaten mau Pulkam Kemana, Pak? ke Jember. Ke Jember, Pak, ya? Iya. Berapa lama, Pak? Perkiraan ya setengah bulan atau 1 bulan lah, tergantung acaranya nanti. Ini, Pak, memang sengaja kan mudik setelah Lebarannya gimana, Pak? Iya, memang sengaja sudah Lebaran, soalnya acaranya sudah Lebaran gitu. Oh, gitu, Pak, ya? Iya. Apa ikutin Lebaran ketupat kah atau gimana? Ya, Lebaran ketupat sekalian di Jawa gitu. Oh, gitu. Ini mau pulang kampung sendiri, Pak, atau rombongan? Sama keluarga? Sama keluarga. Iya, semua. Berapa orang, Pak, kalau misalnya? 6 orang, Pak? ya, anak, istri, semua. KM Kelimutu merupakan kapal pertama yang diberangkatkan dari Pelabuhan Sampit pada masa arus balik Lebaran. Jumlah penumpang yang diberangkatkan hampir memenuhi kapasitas muat kapal. Fenomena mudik susulan dari Pelabuhan Sampit diperkirakan masih terjadi hingga beberapa keberangkatan kapal berikutnya. Kalau melihat data hari ini, sampai ini terpantau masih banyak. Contohnya hari ini 1.136 orang, sedangkan penumpang arus baliknya masih 261, artinya belum signifikan. Menurut pantauan kami, itu biasanya terjadi. Jadi setelah masa angkutan Lebaran, baru kelihatan arus baliknya banyak. Nah, itu biasanya terjadi di setiap pelabuhan, karena setiap pemudik juga banyak karyawan perusahaan besar sawit. Jadi tidak sama dengan karyawan-karyawan pegawai negeri atau anak-anak sekolah. Jadi mereka tersendiri. Lebih santai, Pak. Lebih santai. Hingga 15 hari setelah Lebaran Idul Fitri masih tersisa 9 kedatangan dan keberangkatan kapal dari dan ke Pelabuhan Sampit. Kapal-kapal tersebut bertolak ke Pulau Jawa dengan tujuan Surabaya dan Semarang. Mashud Badarudin, Hayat TV. Frozen food atau makanan beku diproduksi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM wajib kantongi izin edar dari Balai Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM. Di Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur banyak ditemukan makanan beku tanpa izin tersebut. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan atau BBPOM Palangkaraya belum lama ini melakukan inspeksi mendadak di Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur. Kegiatan ini untuk mengecek makanan dan minuman tidak layak edar. Salah satu yang menjadi perhatian petugas adalah makanan beku produksi UMKM lokal. Di salah satu toko penitipan atau penjualan produk UMKM, petugas banyak menemukan makanan beku yang hanya mengantongi sertifikat izin pangan industri rumah tangga atau PIRT. Sertifikat tersebut dikeluarkan pemerintah daerah setempat.
Padahal untuk bisa menjual atau mengedarkan makanan beku, produsen harus mengantongi izin dari Balai Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM. Makanan beku harus disimpan pada suhu tertentu. Jika suhu tidak sesuai, maka sangat rentan tumbuh bakteri. Sehingga untuk menjamin keamanan konsumen, klasifikasi izin edar makanan beku harus lebih tinggi yang dikeluarkan oleh BPOM. Terkait dengan izin edar, frozen food itu izin edarnya adalah BPOM MD ataupun BPOM ML. Jadi tidak boleh PIRT. Sementara di wilayah Sampit ini kemarin belum sempat dilakukan penertiban. Jadi untuk makanan frozen food olahan UMKM terutama, biasanya mereka nggak tahu saya nyari izin edar kemana. Nah, untuk produk frozen food itu harus izin edarnya adalah BPOM MD ataupun BPOM ML seperti itu. Jadi untuk produk PIRT tidak boleh lagi dalam bentuk frozen food maupun minuman cair. Tingkat resiko untuk frozen food itu lebih tinggi karena dia suhu penyimpanannya harus minus 18. Jadi begitu suhu penyimpanannya tidak sesuai, kemungkinan tumbuh bakteri dan keamanan pangannya lebih rentan. Karena itu diharapkan untuk produk-produk frozen food itu memang harus kelasnya lebih tinggi daripada IRTP. Sidak makanan dan minuman tidak layak edar, khususnya makanan beku produksi UMKM lokal, juga sebagai bentuk sosialisasi perdana oleh BPPOM di Sampit. Hasil temuan yang seharusnya dimusnahkan oleh petugas hanya dikembalikan ke pelaku UMKM. Mereka diminta agar melengkapi izin edar makanan bekunya sesuai ketentuan yang berlaku. Mashud Badarudin, Hayat TV. Kepolisian Resor Kota Waringin Timur bongkar jaringan pencuri buah kelapa sawit di sebuah perusahaan perkebunan di Kecamatan Mentaya Hulu. Aksi tersebut diduga melibatkan 2 perusahaan sebagai pengepul hingga pengolah buah sawit hasil curian. 7 orang tersangka pencurian buah kelapa sawit diamankan di Mapolres Kota Waringin Timur. Para tersangka adalah B sebagai pencuri yang dibantu S, sedangkan 5 tersangka lain E, M, H, P, dan S adalah sopir. Kasus pencurian terungkap saat polisi mengamankan B yang dibantu S mencuri buah kelapa sawit di lahan PT Agro Prima Karya Lestari atau AKPL di Kecamatan Mentaya Hulu. Oleh tersangka B, buah sawit hasil curian diserahkan kepada O sebagai penampung atau pengepul. Saat ini status O masih dalam penyelidikan. Berdasarkan bukti refleks hasil timbang, buah sawit yang terkumpul dibawa 5 sopir dari PT Dapan Mandiri Indah menuju PT Gading Sawit Kencana. Di perusahaan tersebut, buah sawit hasil curian diolah menjadi minyak sawit mentah atau CPO. Polisi masih terus mengembangkan kasus tersebut dan memungkinkan munculnya tersangka baru, termasuk dugaan keterlibatan 2 perusahaan sebagai pengepul serta pengolahan buah kelapa sawit hasil curian. Dari hasil penyelidikan kita mengetahui dengan detail siapa pelaku mulai dari penjara, penyedia jasa, turut membantu, turut memfasilitasi, sampai dengan sopir, pemegang DO, SPK, sampai dengan pabrik pengolah hasil curian. Dari hasil curian yang dilaksanakan oleh inisial B dijual kepada pengepul dengan inisial O, masih dalam penyelidikan, dan barang-barang yang dari O ini diangkut menggunakan dump truck oleh 5 orang yang sudah kita tetapkan sebagai tersangka adalah pengantar buah dari pihak PT Dapan Mandiri Indah. Dan berdasarkan dengan replas hasil timbang, ini mengarah pada PT Gading Sawit Kencana yang saat ini sedang kita lakukan pemeriksaan. Apa yang saya sampaikan, inisial-inisial tadi masih ada yang belum kita amankan. Kita masih melakukan pengembangan dan saya yakin apabila alat bukti cukup, tim sudah siap untuk mengamankan dan mempersangkakan yang bersangkutan. Aksi pencurian ini sudah berlangsung sejak Desember 2023 lalu hingga membuat PT AKPL mengalami kerugian mencapai puluhan miliar rupiah. Namun barang bukti buah kelapa sawit yang dapat diamankan polisi hanya sekitar 2 ton.
Dalam mengungkap kasus pencurian ini, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti, mulai dari alat panen, 2 mobil jenis pickup serta 6 truk. Masud Badarudin, Hayat TV. Pada setiap momen libur Lebaran Idul Fitri, objek wisata Pantai Ujung Pandaran di Kecamatan Teluk Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur selalu ramai dipadati pengunjung, termasuk pada libur Lebaran tahun 2024 kali ini. Objek wisata Pantai Ujung Pandaran menjadi salah satu destinasi favorit warga dalam mengisi waktu libur Lebaran. Pengunjung tidak hanya merupakan warga Kota Waringin Timur, namun juga banyak yang datang dari berbagai daerah di Kalimantan Tengah. Selama momen libur Lebaran, dalam sehari ada ribuan orang berkunjung ke Pantai Ujung Pandaran. Mereka datang bersama keluarga untuk menikmati keindahan suasana pantai tersebut. Pantai Ujung Pandaran berlokasi di wilayah selatan Kota Waringin Timur. Dengan jarak sekitar 90 km dari Kota Sampit, dibutuhkan waktu perjalanan sekitar 2 jam untuk tiba di lokasi menggunakan mobil atau sepeda motor. Namun karena saat itu warga datang di waktu hampir bersamaan, maka menimbulkan terjadinya kepadatan arus lalu lintas sehingga terjadi selisih waktu sekitar 2 jam untuk tiba di lokasi. Kurang lebih 6 jam dari kampung. Dari kampung. Kalau biasanya berapa jam menempuh perjalanan? Kalau biasanya itu paling 4 jam. 4 jam. Ya. Tapi karena mungkin padat itu Pak? Ya padat kendaraan tahun. Setiap tahun. Berlibur sini. Berlibur ke sini. Memang tujuannya membawa keluarga Pak? Ya membawa keluarga. Guna mengatur arus lalu lintas, sejumlah personel dari Satlantas Polres Kota Waringin Timur diterjunkan ke lokasi. Pos pengamanan yang melibatkan berbagai instansi juga didirikan di sekitar Pantai Ujung Pandaran. Sampai saat ini ramai lancar, tidak ada kemacetan. Kita menurunkan pada hari ini 13 personel dari Satlantas Pak, untuk Satsamapta 5 personel. Kita membagi dengan memasang traffic Pak, sehingga tidak ada yang mengambil jalur ke kanan, sehingga tetap berjalan lancar bagaimana mestinya. Dan apabila terjadi kemacetan, kita akan ada jalur alternatif Pak, kita alihkan di jalur alternatif untuk mengurai kemacetan. Pantai Ujung Pandaran merupakan salah satu destinasi wisata andalan Kabupaten Kota Waringin Timur. Diperlukan pengelolaan yang lebih serius agar pantai tersebut semakin berkembang dan dikenal lebih luas. Masud Badarudin, Hayat TV. Demikian pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada kali ini. Saya Fibi Srayu Anita mewakili jajaran yang bertugas. Mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.